Kenapa harus berziarah? Inilah cerita perjalanan kami santri Al-Faqih. Assalamualaikum ayah bunda yang kami cintai karena Allah. Merdeka itu ternyata bukan hanya soal lomba balap karung atau pasang bendera atau tepuk tangan yang meriah. Merdeka yang sejati adalah saat hati tak pernah putus mengingat akar sejarah dan lisan tak pernah lelah mendoakan mereka yang telah mendahului. Pagi ini, 3 rombongan mobil bergerak penuh semangat. Di dalam mobil ini ada santri Madrasah Al-Faqih. Hati mereka berdebar bukan karena takut, tapi karena ingin belajar bagaimana cara menghargai dan bagaimana cara mendoakan dan bagaimana cara meneladani. Kini kami tiba di depan gerbang Taman Pahlawan. Sebelum melangkah masuk, Uma ajarkan satu hal paling utama dalam Islam, yaitu adab mendahului ilmu. Kami berhenti sejenak, menundukkan pandangan, berdoa, memohon izin dan perlindungan kepada Allah sang pemilik segala jiwa. Langkah kaki kecil mereka melangkah pelan menuju makam Kolonel Singawinata dan para pahlawan lainnya. Di sanalah momen paling menyentuh terjadi. Jari jemari kecil yang biasa sibuk memegang mainan ataupun handphone kini terangkat lemah ke atas, telapak terbuka ke langit. Bibir mungil mereka gemetar menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu lahikun. Semoga Allah memberi rahmat kepada kalian yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kami membacakan tahlil, tahmid, zikir, doa-doa terbaik untuk para pahlawan, memohon kepada Allah untuk para pahlawan yang telah meneteskan darah demi negeri ini. Masya Allah, anak-anak ini sedang diajarkan kasih sayang tak terputus oleh kematian, doa jembatan yang menghubungkan hati lintas masa. Setelah kami ucapkan salam dengan khusyuk, Uma mengajarkan kembali untuk menabur bunga segar dan air. Pastinya anak santri bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Santri-santri yang hebat memercikan air ke atas kubur, lalu menaburkan bunga yang cantik dan harum. Bukan sekedar kebiasaan, namun ada makna indah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita pahami. Pertama, kenapa kita perlu mempercikan air ke dalam kubur? Dulu Rasulullah SAW pernah menyiramkan air ke atas makam putra beliau yang bernama Ibrahim. Para sahabat pun ikut melakukannya. Manfaatnya, pertama, air membuat tanah kubur jadi lembab dan kokoh, tidak mudah berdebu, retak, atau berantakan. Jadi, makam tetap terjaga dan terhormat. Kedua, air itu sejuk. Saat kita percikan air sambil berdoa, kita memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kesejukan air ini sebagai kesejukan dan ketenangan di dalam kuburnya. Serta lindungilah ia dari segala hal yang menyakitkan. Air jadi tanda doa penuh kasih sayang kita kepada mereka yang sudah pergi.
Dan untuk taburan bunga ini, selama masih segar dan basah, tumbuhan dan bunga itu senantiasa bertasbih menyebut nama Allah. Tasbih itulah yang menjadi perantara kebaikan dan keringanan bagi penghuni kubur. Itulah sebabnya kita menabur bunga yang masih segar dan harum. Selain itu, bunga yang harum disukai para malaikat rahmat. Kehadirannya mengundang berkah dan doa ampunan untuk ahli kubur. Setelah hati kami terisi dengan penuh hikmah, kini perut kami pun minta untuk diisi. Kami gelar tikar di alun-alun Purwakarta. Piknik sederhana. Bekal dibawa masing-masing dari rumah. Makanannya biasa saja, namun nikmatnya yang luar biasa. Karena dimakan bersama, dibagi bersama, dan disyukuri bersama-sama. Di sini anak-anak belajar. Setiap suapan adalah nikmat Allah, wajib disyukuri, wajib dimanfaatkan untuk ketaatan dan beribadah kepadanya. Sebelum melanjutkan perjalanan ziarah kedua kami, tak lupa para santri mampir ke Masjid Syekh Baing Yusuf, yaitu rumah Allah. Di sini kami berwudu menyegarkan wajah kami, hati kami menjadi lebih tenang. Kami melaksanakan sholat duha berjamaah karena para santri harus tahu setiap langkah sukses, setiap keberkahan hari, semuanya bermula dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpanya kita bukanlah apa-apa. Dan dengan mengharapkan ridho Allah, dengan berkahnya sholat duha, kita doakan kedua orang tua kita agar senantiasa diberi kemudahan dalam mencari rezeki untuk bekal kita mencari ilmu. Kenapa Uma selalu mengajak kalian untuk sholat duha setiap pagi? Bukan sekadar kebiasaan. Sholat duha itu punya keajaiban dan manfaat yang luar biasa yang Allah janjikan khusus untuk hambanya yang rajin. Sholat duha itu adalah sedekah untuk seluruh tubuh kita. Dan sholat duha itu pembuka pintu rezeki. Allah akan melancarkan dan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Sholat duha itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dan sholat duha itu tanda hamba yang disayangi oleh Allah. Maka jadikanlah sholat duha sahabat setia setiap pagi. Selesai sholat duha, sampailah kami di tempat yang penuh keberkahan ini, makam ulama besar, pelita Islam Purwakarta, Syekh Baing Yusuf. Jika di tempat pemakaman Sirna Raga, anak-anak belajar keberanian dan cinta tanah air, maka di sini mereka belajar kedalaman iman, keikhlasan, dan keteguhan menyebarkan cahaya tauhid. Suara lantunan tahlil dan zikir, santri-santri bergema lembut di sekeliling makam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan-lisan suci ini sedang mendoakan kekasih Allah. Ulama yang dulu berjalan jauh menuntut ilmu, pulang lalu seluruh hidupnya diabadikan mendirikan masjid dan mengajarkan Al-Quran, menegakkan syariat, menjaga umat. Kini para santri belajar perjuangan terbesar bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu yang bermanfaat, iman yang kokoh, dan akhlak yang mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.